Halo guys, balik lagi di channel AO Film. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 4 Part 7. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Para campers berkumpul di atas kapal untuk merayakan keberhasilan mereka. Ben menghidangkan makanan untuk mereka, yaitu ulat pohon kesukaannya. Dengan senang hati, Sammy pun nggak jadi makan. Tiba-tiba seekor kompi muncul. Rupanya, suara misterius yang ada di dalam ruangan kapal adalah si curut bocil yang ngeselin itu. Mereka lalu berusaha mengejar dan menangkap si kompi. Sementara itu, Kenji dan Brooklyn berada di ruang kemudi untuk memperbaiki sistem sonar kapal yang rusak. Karena si Brooklyn pernah kerja jadi tukang tambal ban, akhirnya dia pun berhasil ngebenerin sistem sonar di kapal itu. Tiba-tiba kapal berguncang. Rupanya itu disebabkan baling-baling kapal yang nyangkut rumput laut. Karena nggak ada yang berani, akhirnya terpaksa si Darius yang nyebur ke laut. Sementara yang lain bersiap-siap untuk narik si Darius. Darius got it! Try moving forward. Setelah Darius berhasil menyingkirkan rumput laut, tiba-tiba sonar menunjukkan kalau ada sesuatu yang sedang bergerak ke arah mereka. There's something in the water! It's headed this way! Dari teropong, si Kenji melihat seekor hiu besar yang sedang menuju ke arah Darius. No! It's heading right for Darius! Mereka lalu berusaha secepatnya menarik si Darius. Tapi sial, kakinya si Darius nyangkut dan talinya malah putus. Tiba-tiba Mosasaurus muncul dari belakang dan memangsa hiu tersebut. Melihat Darius dalam bahaya, Kenji lalu segera terbang ke laut untuk menyelamatkannya. Is that Mosasaurus? Sammy dan Ben langsung melemparkan donat madu dan segera menarik Darius dan Kenji ke atas kapal. Brooklyn, get us out of here! Kemudian, Brooklyn pun segera tancap gas. Sementara si Mosa kelihatannya udah pergi. Tapi nggak lama kemudian, si Mosa balik lagi dan menyerang kapal mereka. Yasmina coba getokin si Mosa pakai sekop, tapi nggak mempan. Mendapat serangan yang bertubi-tubi dari si Mosa, akhirnya kapal mereka pun hancur dan mereka terdampar di suatu pulau misterius. Dari kejauhan, Ben melihat sesuatu yang berkilauan. Over there in the distance, something shiny. Karena yang lain ragu-ragu untuk ke sana, Ben lalu mulai berpidato. And yet we did. You know, survive. Good speech, Ben. Hingga akhirnya mereka pun setuju. Begitu pula dengan si Kompi. Mereka lalu mulai berjalan melewati rumah makan padang pasir. Di tengah jalan, tiba-tiba muncul badai pasir. Mereka pun segera berlari menghindari ulti Khalid, tapi nggak keburu. Akibatnya, Brooklyn dan Kenji terpisah dengan yang lainnya. Sementara yang lain panik nyariin mereka,
Kenji dan Brooklyn malah asik pacaran sambil nyari jalan keluar. Singkat cerita, Kenji tak sengaja berhasil menemukan jalan keluar, hingga akhirnya mereka pun dapat bertemu kembali. Tak jauh dari situ, mereka menemukan sumber air buatan. Water pipes in the caverns. Somebody built this. If we can find that shiny thing, maybe we'll get some answers. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai ke sumber cahaya tadi. Tapi ternyata yang mereka temukan hanyalah logam berbentuk persegi panjang dan juga beberapa tulang ayam. Malam harinya, mereka duduk di api unggun sambil mikirin nasib mereka. Sammy lalu berdiri dan mulai bernyanyi. Melihat itu, yang lainnya pun jadi ikut-ikutan, hingga akhirnya mereka melakukan paduan suara. Ketika mereka lagi pada tidur, tiba-tiba si Ben terbangun karena mendengar sesuatu. Dia lalu membangunkan yang lainnya. Dan tak lama kemudian, muncul saber-tooth tiger atau harimau bergigi pedang. Ben lalu berusaha mengalihkan perhatian si harimau. Si harimau terus mengejarnya hingga akhirnya Ben terpojok. Tiba-tiba si Kenji muncul dari atas dan nomplok si harimau. Setelah menyelamatkan si Ben, mereka lalu berlari lagi. Dari atas tebing, Darius dan yang lainnya menjatuhkan sebuah batu besar. Kemudian mereka menimpuki si harimau pakai kerikil. Akhirnya si harimau pun menyerah dan kabur. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga pagi. Di tengah jalan, si Kenji kesandung sesuatu. Mereka lalu mengikuti asal jejak benda itu, hingga akhirnya mereka menemukan dinding yang nggak kelihatan. Brooklyn lalu nggak sengaja berhasil membuka dinding itu. Terlihat sebuah lorong rahasia dan mereka pun memasukinya. Kali ini, mereka berpindah ke hutan. Tak lama kemudian, muncul 2 ekor T-Rex. Mereka pun berlari hingga bertemu dengan seorang wanita yang lagi asik ngeliatin para T-Rex bercanda. Wanita itu bernama Dr. Mae Turner, seorang ilmuwan yang mempelajari perilaku para dinosaurus. Para camper selalu menjelaskan secara singkat bagaimana mereka bisa sampai di pulau itu. If you could just point us to a phone, we'll be on our way. Dr. May bilang di tempat itu mereka nggak bisa menggunakan HP karena sistem koneksinya tertutup. Oh, there's no way home. Dr. May lalu mengajak mereka ke tempatnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di goa tempat tinggal Dr. May. Saat Dr. May sedang menyiapkan makanan, mereka mencari-cari sesuatu. Hingga akhirnya mereka mengetahui kalau Dr. May bekerja untuk Mantah Corp. Darius dan Sammy lalu berusaha mengalihkan perhatian Dr. May. Sementara yang lain menyelidiki sesuatu di luar. Di tengah jalan, Yasmina baru ngeh kalau si Kenji naksir si Brooklyn. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah robot yang membunuh si Kompi karena dianggap sebagai penyusup. Robot itu disebut Brad, yang bertugas mengawasi pulau itu. Ketika Kenji dan yang lainnya hampir ketahuan, Dr. May datang dan berhasil menyelamatkan mereka.
Dr. Mai kemudian akan memberi T-Rex makan malam, sementara yang lain disuruh menunggu. Tapi Darius dan Sammy yang nggak betah nunggu malah ikut-ikutan. Sementara di dalam, Kenji yang bermaksud nembak si Brooklyn malah digangguin sama si Ben. Yasmina lalu berusaha ngasih kode ke si Ben, tapi si Ben-nya nggak mudeng. Kenji yang merasa risih lalu nyamperin Yasmina. Dia akhirnya ngaku, tapi belum berani mengungkapkannya. Go make your moves, stud. Lalu tiba-tiba sebuah robot Brad muncul di ruangan itu. Mereka pun segera sembunyi. Yasmina dan Ben akhirnya ketahuan, tapi untungnya si Kenji berhasil menyelamatkan mereka. You guys okay? Tak disangka, si Ben yang pemalu malah berani mengungkapkan perasaannya kepada Yasmina. Ben? I totally understand. Thanks. Sementara itu, para T-Rex yang lagi dikasih makan tiba-tiba saling menyerang. Dr. Mai bingung karena nggak seperti biasanya, para T-Rex berubah menjadi agresif. Dr. Mai lalu memanggil Brad untuk membuat kedua T-Rex itu pingsan. Lalu Sammy menemukan sesuatu di dalam makanan T-Rex. Hal itu membuat Dr. Mai menjadi curiga dengan mantah Cobb. Time to find out what they're doing to my dinosaurs. Di tempat lain, seorang pria sedang mengamati sesuatu dari layar monitor. Dia kesal karena mengira dinosaurus telah menghancurkan salah satu robot Brad-nya. Sementara itu, Yasmina yang lagi berjalan sendirian di hutan, tiba-tiba diserang oleh Indominus Rex, Toro, Ceratosaurus, dan Scorpius Rex sekaligus. Dan ternyata si Yasmina cuma mimpi buruk. Setelah itu, Dr. Mai mengetahui bahwa permen yang ada di dalam makanan T-Rex mengandung zat yang dapat membuat para dinosaurus menjadi agresif. Tapi Dr. Mai belum tahu alasan mantah Cobb melakukan itu. Karena para campers udah nggak betah berlama-lama di pulau itu, akhirnya mereka menyusun rencana agar bisa segera pulang. Dr. Mai bilang mereka bisa menggunakan pesawat pengirim makanan yang datang kalau makanan untuk para dinosaurus udah habis. And get the supply plane to come early. Karena itu, mereka sengaja membuang makanan para T-Rex agar pesawat bisa segera datang. Setelah berhasil menjalankan rencana mereka, tiba-tiba para Brad muncul dan mengejar mereka. Run. Everyone run! Just keep eyes on me. Dr. Mai berhasil membawa mereka ke suatu ruangan, tapi mereka belum aman karena para Brad muncul lagi dan mengejar mereka. They're following us! I have an idea! You guys go on ahead! Hingga akhirnya mereka semua berhasil lolos. Setelah itu, mereka berada di suatu tempat yang dingin dan bersalju. Kemudian, mereka menaiki kendaraan salju untuk menuju ke pesawat pengantar makanan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seekor Kentrosaurus yang bernama Pierce. Piss, what are you doing out here? Piss! I have to move him out of here somehow. Meskipun mereka sedang buru-buru, tetapi mereka memutuskan untuk membantu Dr. Mai memindahkan si Kentro dulu. Hang in there, Pierce. Ketika sedang membawa si Kentro, tiba-tiba mereka diserang oleh si Brad. Cease operation immediately. Untungnya, Yasmina berhasil menjatuhkan robot tersebut. Yes, yeah! Oh, we made it. Setelah membawa si Kentro ke tempat yang aman, para camper selalu berpisah dengan Dr. Mai dan segera berlari menuju ke pesawat yang udah mendarat dari tadi. Akhirnya, mereka pun berhasil ketinggalan pesawat lagi. Dang it! This sucks.
Darius dan Ben lalu kembali ke tempat Dr. May. Sementara Yasmina sangat frustasi dan sedih karena udah berbulan-bulan mereka nggak pulang dan dia sangat kangen sama ibunya. Dr. May meminta maaf dan berjanji akan mencari cara lain. Tapi si Darius malah bilang kalau mereka akan tinggal di situ dan membantu Dr. May sampai masalahnya beres. Mendengar itu, Yasmina pun menjadi tambah bete. Whatever you say. Kemudian, mereka akan memindahkan Kentrosaurus ke habitatnya. Sementara Sammy dan Yasmina nggak ikut karena mau rebahan. Thanks for that. Di tempat lain, terlihat si pria misterius yang lagi marah-marah karena robot Brad dan dinosaurusnya hilang di tempat salju. Sementara itu, Kenji dan Brooklyn berusaha mengambil permen dari makanan T-Rex. Tak lama kemudian, si induk T-Rex datang dan mengambil sepotong daging. Lalu dia membawanya untuk anaknya yang masih terluka. Little Edie still hurt. Kembali ke Yasmina dan Sammy. Mereka dikejutkan dengan kedatangan si pria misterius dan sebuah robot Brad. Untungnya, mereka berhasil ngumpet di kolong ranjang. Toss the other rooms then. Now! Setelah itu, si pria misterius menemukan buku catatan milik Dr. May. Sammy yang mengintipnya langsung mengenali siapa pria tersebut. I found it. Let's go. Sammy lalu segera berlari untuk memberitahu yang lainnya. Sammy bilang pria itu bernama Cass, bos dari Dr. May dan juga orang yang telah memeras keluarganya. Setelah itu, Sammy yang marah lalu pergi sendiri untuk mencari Cass. Teman-temannya berusaha mencegahnya, tapi Sammy nggak peduli. Di tempat lain, Dr. May bertemu dengan Cass. Cass lalu menunjukkan drone miliknya yang mampu membuat para raptor nggak berkutik. Dr. May lalu menanyakan alasan Cass yang menyakiti para dinosaurusnya. Dia menyuruh Cass untuk menghentikannya. Namun Cass bilang sekarang dia udah nggak butuh Dr. May lagi dan menyuruh robotnya untuk mengejar Dr. May yang kabur. Ketika Dr. May terdesak, tiba-tiba para campers datang menyelamatkannya. Namun ketika Dr. May akan menghajar sebuah Brad, tiba-tiba dia diserang oleh seekor Velociraptor. Begitu pula dengan para campers yang dikepung oleh para raptor. Kemudian Sammy punya ide. Dia berlari ke arah Brad dan meminjam senjatanya untuk mengusir para raptor. Setelah itu, para campers membawa Dr. May ke tempat yang aman. Di tempat lain, Ben yang sedang mengawasi keadaan di sekitar lalu melihat Cass yang ternyata membawa HP. Ben lalu memberitahukan hal itu kepada yang lain. Karena Dr. May yang terluka cukup parah, mereka lalu berencana untuk mencuri HP milik Cass untuk meminta bantuan. Let's split up and try and find Cash. Brooklyn dan Yasmina lalu mengikuti sebuah Brad yang membawa mereka ke gudang Brad. Ternyata banyak sekali Brad yang lagi offline dan juga Cass yang ada di ruangan itu. Di tempat lain, Ben yang sedang mengambil obat-obatan dan minuman hampir aja ketahuan oleh Brad. Namun untungnya dia berhasil selamat. Sementara itu, Darius, Kenji, dan Sammy lagi mengintip sebuah Brad dan beberapa drone yang sedang memaksa induk T-Rex untuk pergi ke suatu tempat. Where are they taking her? We gotta find out. Balik lagi ke Yasmina dan Brooklyn. Mereka berusaha mengambil HP milik si Cass, tapi nggak berhasil. Kemudian, mereka kembali lagi dan bertemu dengan teman-temannya. Sementara itu, Cass pergi ke labnya. Ternyata, Cass ingin melakukan uji coba, yaitu memaksa T-Rex dan Kentrosaurus untuk saling bertarung. Dia sengaja memasukkan permen ke dalam makanan agar para dinosaurus menjadi agresif untuk mengetahui seberapa besar kekuatan mereka. Dan Dr. May hanya diperalat olehnya. Don't worry.
We'll go. Mengetahui hal itu, para camper selalu berencana menghentikan pertarungan dinosaurus tersebut. Ben dan Sammy bertugas memancing Cash untuk keluar, sementara Darius dan Yasmina akan menyusup dan mengambil alih drone. Namun karena sering mimpi buruk, Yasmina tiba-tiba keringetan panas dingin. Yes? Darius lalu memutuskan pergi sendirian untuk mencuri HP milik Cash. Di dalam, dengan menggunakan drone-nya, Cash bersiap untuk memulai pertarungan kedua dinosaurus itu. Or a dino fight. Sementara itu, dengan menggunakan mobil salju yang dipasangi peledak, Ben, Yasmina, dan Sammy berhasil membuat ledakan yang mengalihkan perhatian si Cash. Interruptions! Melihat ada kesempatan, Darius segera berusaha masuk ke dalam. Meskipun sempat dikejar-kejar raptor, namun akhirnya dia berhasil masuk ke dalam. Sementara itu, di tengah jalan, Cash baru sadar kalau HP-nya ketinggalan. Dia lalu menyuruh si Brad untuk ngambilin HP-nya. Di dalam, Darius berhasil mengendalikan drone yang membuat kedua dinosaurus saling menjauh. Namun tiba-tiba Brad muncul. Darius pun segera sembunyi. Akibatnya, kedua dinosaurus itu pun saling bertarung lagi. Resuming test formation. Melihat si Brad udah membawa HP-nya, dengan nekat Darius menyerang si Brad untuk mengambil HP itu. Hingga akhirnya Darius berhasil menghancurkan si Brad. Setelah itu, Darius langsung menghubungi seseorang. Namun tiba-tiba dari belakang, Cash muncul. Dan film pun bersambung. Bagaimanakah nasib si Darius yang ketahuan oleh si Cash? Dan siapakah orang yang dihubungi Darius? Demikian alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 4 Part 7. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan kelanjutannya di alur cerita film berikutnya.